Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai terampil menulis teks deskripsi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan kata umum serta kata khusus yang ada dalam teks deskripsi. Kemudian yang kedua, siswa mampu merancang penulisan teks deskripsi dengan objek yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menulis teks deskripsi dengan memperhatikan ketepatan unsur, kebahasaan, serta ejaan. Itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menunjukkan pada kalian langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Langkah yang pertama adalah mengamati objek. Kemudian yang kedua, mendata informasi yang didapatkan dari objek yang diamati. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka teks deskripsi. Kemudian yang keempat, berlatih membuat judul, dan yang kelima adalah menyusun kalimat yang telah dibuat menjadi teks yang utuh. Sebelum Ibu menunjukkan video mengenai sebuah objek yang akan kita amati, terlebih dulu Ibu akan menjelaskan pada kalian penggunaan kata umum dan kata khusus yang ada di dalam teks deskripsi. Kata umum adalah kata yang memiliki makna dan penggunaan yang lebih luas. Kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Kemudian kata khusus adalah kata yang memiliki makna dan penggunaan yang lebih sempit. Kata-kata yang termasuk dalam kata khusus disebut dengan hiponim. Contohnya, kata umumnya melihat. Kata khusus dari melihat adalah menengok, kemudian melirik, memandang, kemudian melotot. Jadi, kata khusus digunakan untuk menuliskan kalimat dengan detail-detail tertentu. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah pertama penulisan teks deskripsi, yaitu yang pertama, mengamati objek. Kali ini, Ibu akan memutarkan video mengenai sebuah objek, yaitu gawai. Silahkan kalian tonton dan cermati informasi apa saja yang ada di dalam video tersebut. Ini adalah sebuah gawai. Di bagian depan terdapat layar berwarna hitam. Di atas layar terdapat 3 fungsi. Yang di sebelah kanan terdapat kamera. Yang di tengah terdapat speaker telepon. Yang di sebelah kiri terdapat lampu LED. Di bagian belakang gawai berwarna merah. Di bagian kiri atas terdapat 2 fungsi. Yang di sebelah kanan terdapat lampu flash. Kemudian yang di sebelah kiri terdapat kamera. Di bagian tengah terdapat sensor sidik jari. Kemudian di bawah sensor sidik jari terdapat logo dari gawai tersebut. Kemudian di bagian sisi kanan gawai terdapat 2 fungsi. Yang di bagian bawah terdapat tombol power untuk menyalakan dan mematikan gawai. Kemudian di atas terdapat tombol untuk mengeraskan dan mengecilkan suara. Di bagian sisi kiri gawai terdapat tempat untuk kartu SIM dan juga kartu memori. Kemudian di atas tempat tersebut terdapat lubang kecil untuk membuka kartu tersebut. Di bagian sisi bawah gawai terdapat beberapa fungsi. Yang di sebelah kanan terdapat speaker. Di bagian tengah terdapat lubang untuk mengisi daya baterai gawai. Kemudian di sebelah kirinya terdapat lubang kecil yaitu speaker telepon. Kemudian di bagian paling kiri terdapat lubang untuk headset. Gawai ini memiliki panjang 14 cm, lebar 6 cm, dan ketebalan 1 cm. Setelah mengamati objek dari video yang Ibu putarkan tadi, langkah selanjutnya adalah menulis data atau informasi yang didapatkan dari objek yang diamati. Dapat kita lihat di layar,
Informasinya itu ada bagian layarnya berwarna hitam, kemudian di bagian atas terdapat kamera, speaker telepon, dan lampu LED, serta informasi-informasi lain. Nah, penting untuk mencermati setiap informasi yang ada di dalam video karena akan menjadi bahan yang akan dituliskan dalam teks deskripsi. Langkah ketiga adalah membuat kerangka. Tapi sebelum kita mulai untuk membuat kerangka, Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai gagasan yang ada di dalam paragraf. Gagasan adalah hasil pemikiran atau ide yang menjadi dasar dari isi sebuah paragraf. Gagasan di dalam paragraf itu ada dua. Yang pertama gagasan utama dan yang kedua adalah gagasan penjelas. Gagasan utama adalah ide pokok penulis yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Cirinya menggunakan kata yang bersifat umum dan pada pengembangannya gagasan utama ini akan menjadi kalimat utama. Kemudian gagasan penjelas. Gagasan penjelas merupakan ide pendukung dari gagasan utama. Cirinya menggunakan kata yang lebih khusus. Dan dalam pengembangannya, gagasan penjelas ini akan menjadi kalimat penjelas. Berikut ini adalah contoh kerangka teks deskripsi berdasarkan video yang kita tonton tadi. Untuk bagian struktur identifikasi, kerangkanya memiliki gagasan utama berupa gawai, dengan gagasan penjelas berupa fitur dan harga. Selanjutnya, setelah kita menentukan kerangka, langkah selanjutnya adalah mengembangkannya menjadi kalimat. Dengan kalimat utama yang memuat gagasan utama gawai dan kalimat penjelas yang memuat gagasan penjelas berupa fitur dan harga. Untuk struktur yang kedua, yakni deskripsi bagian, kita juga melakukan langkah yang sama dengan mencari gagasan utama dan gagasan penjelas, lalu menuliskannya menjadi kalimat utama dan kalimat penjelas. Kerangka selanjutnya adalah simpulan. Pada bagian simpulan, kita bisa mengembangkan kalimatnya dengan menyimpulkan hal-hal penting yang ada pada bagian identifikasi dan deskripsi bagian. Langkah penulisan yang keempat adalah membuat judul. Bagaimana sih judul yang benar itu? Ibu akan menjelaskan caranya kepada kalian. Yang pertama, judul harus menggambarkan objek yang dideskripsikan. Kemudian yang kedua, judul harus menggunakan huruf kapital di setiap awal kata, kecuali konjungsi atau kata hubung seperti yang, dan, di, pada. Kemudian yang ketiga, tidak perlu diberi tanda titik di akhir kalimat. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat berita. Contohnya dapat dilihat di layar. Berdasarkan video tadi, kita bisa membuat judul. Yang pertama itu gawaiku peganganku. Objeknya gawai. Kemudian di situ tidak ada titik yang mengakhiri judul. Langkah selanjutnya adalah menyusun kalimat yang telah dibuat di kerangka tadi menjadi teks deskripsi yang utuh. Sebelum kita mulai menyusun teks secara lengkap, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, memiliki judul yang terletak di bagian awal dan berada di posisi tengah dari teks. Yang kedua, memiliki beberapa paragraf. Yang ketiga, tiap paragrafnya itu berisi deskripsi atau penggambaran. Yang keempat, penjelasan yang digambarkan sangat rinci dan mendetail. Yang kelima, kata yang dituliskan itu melibatkan kesan indera sehingga pembaca ikut membayangkan apa yang sedang dideskripsikan. Selanjutnya, ciri paragraf yang merupakan bagian dari teks deskripsi. Yang pertama, penulisan baris pertamanya itu menjorok ke dalam. Kemudian terdapat topik atau gagasan utama yang merupakan kalimat utama dari gagasan itu sendiri. Kemudian memiliki gagasan penjelas yang dituliskan dalam kalimat-kalimat penjelas. Berikut ini adalah contoh kalimat yang telah dikembangkan menjadi teks deskripsi dengan judul gawaiku peganganku. Silakan kalian baca sekilas teks
gawaiku peganganku, karena selanjutnya kita akan mengidentifikasi kata umum dan kata khusus yang ada di dalam teks ini. Setelah selesai membaca teks deskripsi gawaiku peganganku, sekarang kita akan mengidentifikasi kata umum dan kata khusus berdasarkan teks tersebut. Dapat kita temukan kata umum yang pertama itu adalah barang elektronik. Kata khususnya antara lain ada gawai, tab, laptop, dan komputer. Kemudian ada kata umum warna. Kata khusus dari warna adalah hitam, putih, biru, merah, dan sebagainya. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.